Anda menjadi seorang duta lingkungan, apa yang akan Anda lakukan tentang ekosistem air laut yang ada di Indonesia? Untuk waktu, kami persilahkan. Tahap pertama adalah melakukan pencegahan, yaitu pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Karena pada dasarnya, untuk membangun suatu ekosistem yang baru, kita butuh melakukan pencegahan, yang dimana agar tragedi-tragedi yang terjadi sebelumnya tidak terulang lagi yang akan datang pada ekosistem yang menuju untuk menjadi yang lebih baik. Misalkan seperti ini, di ekosistem yang sebelumnya, itu sering terjadi kerusakan terumbu karang pada ekosistem laut. Nah, kerusakan itu bisa ditimbulkan oleh manusia. Nah, untuk agar ekosistem itu kembali normal, kita butuh pencegahan yang dimana kita membuat suatu peraturan agar seseorang yang merusak ekosistem laut seperti mengambil terumbu karang akan jerah terhadap perbuatannya itu sendiri. Yang kedua, saya akan menumbuhkan perkembangan partisipasi pemuda dan masyarakat. Jadi, saat ekosistem itu kita bangun, kita butuh pemuda dan masyarakat untuk saling merangkul dan membuat dampak positif terhadap ekosistem tersebut. Ekosistem itu tersebut mungkin akan lebih maju, mungkin akan lebih baik, dan pasti akan yang ditimbulkan adalah hal positif. Yang kedua adalah meningkatkan upaya bencana atau penanganan pencegahan. Jadi, saat terjadi suatu bencana pada ekosistem yang kita bangun, kita sudah tidak linglung karena kita sudah memiliki pencegahannya. Bagaimana cara agar ekosistem ini kembali dengan cepat, pulih dengan cepat, dan penyelesaiannya itu sudah kita pikirkan sejak awal. Yang keempat adalah maksud saya memantapkan kepedulian, kemandirian untuk memperbaiki kerusakan. Jadi, misalkan kita sudah melakukan upaya pencegahan bencana, kemudian pasti dampak dari bencana itu pasti ada dampak negatif ya kan. Nah, kita membutuhkan kepedulian dari para pemuda dan masyarakat yang sudah berpartisipasi untuk kemandiriannya untuk memperbaiki kerusakannya. Jadi kita tidak harus seperti kayak, ayo sini kumpul-kumpul kita lakukan ini sama-sama. Enggak, maksudnya itu juga baik sih, tapi kayak dalam diri dia sendiri kayak, wah ekosistem yang kita bangun sudah rusak, atau saya bangun aja lagi gitu sendiri, nanti saya ajak teman-teman. Jadi ada orang yang pertama kali untuk merubah ekosistem itu sendiri untuk menjadi lebih baik. Yang kelima adalah meningkatkan keterampilan kerja pemuda dan masyarakat. Jadi saat membangun ekosistem tersebut, peningkatannya akan lebih drastis karena kita memberitahu atau mengajari mereka jika ini tidak boleh kalau dilakukan, ini akan lebih baik kalau dilakukan, kalau ini sama ini akan jadi lebih baik. Jadi mereka sudah, dalam tanda kutip, mereka sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan tanpa harus kita komandorin kayak, itu jangan dilakukan ya, itu tolong gitu. Itu terlalu jadi bertele-tele karena harus disampaikan dari mulut ke mulut. Sedangkan kalau misalkan kemampuan mereka saja sudah meningkat secara tidak langsung, kemandirian mereka akan timbul sendiri. Jika kemampuannya tidak ada, mereka akan bergantung pada orang, kemudian kayak nanya-nanya, dan karena membuat nanya-nanya sih memang bagus untuk sebuah proses, tapi jika mereka memiliki keterampilannya itu sendiri, pekerjaan mungkin akan lebih cepat dibandingkan mereka tidak memiliki keterampilan. Itu dari saya, sekian dari saya. Selamat malam.